Saya buka soalan pada peserta di sini kerana di media sosial kita ada lebih kurang 1,000 lebih peserta di media sosial di online. Jadi kita buka soalan daripada yang pertama daripada lisan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhukum fillah Mas Idris Zainal Abidin. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada panel forum. Saya suka mengajukan soalan kepada Kiai Idrus Ramli kerana hampir namanya sama dengan saya. Kiai menyebutkan tadi ada pandangan dari Wahabi tidak suka maulid. Sekarang ini bulan maulid dan banyak disebut tentang maulid tadi. Yang malam ini Alhamdulillah saya tak ulas. Tapi saya mau mendapat fikiran daripada Kiai. Kalau kita mengadakan sambutan maulid, lalu kita ceritakan Nabi suka kepada perkara-perkara antaranya tahajud, baca Quran, solat jemaah, solat duha, sedekah dan sebagainya. Seolah-olah tidak ditunjukkan Nabi mencari rezeki dan sumber sara diri. Bagaimana idea Kiai untuk menjawab kalau ada orang menanyakan, oh Nabi itu kerjanya dakwah sahaja. Sedangkan mencari pendapatan, mencari sara hidup itu harus. Itu persoalan saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kiai untuk jawab soalan yang pertama. Jawab dulu soalan. Terima kasih ya. Kalau tanya seperti itu, maka dijawab Rasulullah SAW itu sejak remaja itu bekerja menggembala kambing. Lalu setelah itu, setelah dewasa, bekerja kepada Ibu Khadijah membawa dagangannya ke negeri Syam. Itu pendapatan beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Ibu Khadijah. Karena Siti Khadijah itu orang kaya, maka pendapatannya dari istrinya dan itu gak apa-apa. Jadi pendapatannya dari istrinya. Kemudian dalam perjalanan masa setelah Siti Khadijah ini wafat, Rasulullah SAW dibantu oleh sebagian sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar atau mungkin juga seperti menantu-menantunya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu berjihad. Setelah berjihad ada perang ya. Kemudian itu kan ada ghanimah yang khusus Rasulullah SAW. Pendapatannya dari itu. Karenanya harta ghanimah, harta apa namanya, rampasan ya, atau jarahan perang, itu kata para ulama termasuk harta paling halal. Karena itu adalah pendapatannya para nabi. Ghanimah itu pendapatannya nabi, makanya paling halal itu. Itu ghanimah. Jadi kalau tanya seperti itu. Nah, kalau maulid Nabi SAW yang paling bagus disampaikan itu adalah tentang keutamaan, keistimewaan, khosais dan syama'ilud Nabi SAW. Itu kalau maulid. Mengapa tujuannya? Agar umat Islam ini semakin kenal dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Itu perlu disampaikan macam itu. Kemudian juga ya ini juga untuk menolak syubhat-syubhat orang-orang Wahabi. Karena orang-orang Wahabi ini menutup-nutupi atau bahkan menolak khosais keutamaan baginda Rasulullah SAW.
keistimewaan. Padahal itu ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bahkan khosais dan syama'il itu oleh para ulama disampaikan kepada kita melalui narasi-narasi sholawat. Seperti sholawat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Atau sholawat tibbiyah, tibbil qulubi wa dawaiha. Dan itu orang-orang Wahabi bilang syirik. Padahal tidak syirik kalau membaca Al-Quran, kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah nabawiyah itu merupakan gambaran dari keagungan baginda Rasulullah SAW. Dan itu yang perlu dijelaskan. Jadi Maulid Nabi ini sangat penting. Maulid Nabi ini yang dibicarakan ya Rasulullah SAW sejak sebelum lahir, detik-detik kelahiran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik.